Bab 798. Pilihan Jedi Zheng. Saat itu, Erikin pertama kali memasuki fase kesempurnaan dan Jedi Zheng sebagai pelayan, secara diam-diam melindunginya dan cukup berguna. Namun, saat Erikin meningkatkan kultivasinya, kultivasi Jedi Zheng di fase kesempurnaan tingkat kedua jadi terlihat agak rendah. Bahkan kultivasi seperti itu akan menjadi beban bagi Erikin. Hamba bertemu dengan Tuan Muda. Merasakan nafas Erikin, Jedi Zheng tampak hormat dan membuka pintu untuk menyambutnya. Jadi, pernahkah kamu memikirkan masa depanmu? Memasuki ruangan, Erikin bertanya dengan ringan. Jedi Zheng tampak kaku dan berkata dengan senyum masam, "Apa maksud Tuan Muda?" "Aku adalah pelayanmu. Secara alami akan menjagamu selama sisa hidupku dan mendengarkan perintahmu. Tetapi dengan kultivasiku saat ini, kamu tidak dapat membantuku." Erikin menggelengkan kepalanya. "Jika aku memberimu kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan, apakah kamu mau?" Tubuh Jedi Zheng tiba-tiba bergetar, kepalanya tersentak, dan matanya berbinar. "Tuan Muda, jangan bercanda lagi." Jedi Zheng segera menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pernah bercanda." Erikin melihat Jedi Zheng. "Bulan ini, tanggal 15, acara pejuang kebanggaan Sekte Wendao, kamu seharusnya tahu bahwa acara ini untuk artefak suci, kan?" Jedi Zheng mengangguk. Dulu, dia bekerja untuk keluarga Han selama bertahun-tahun, jadi dia pasti pernah mendengarnya. Pada saat itu, akan ada pertempuran sengit, pemenangnya akan pergi ke reruntuhan Sekte Guzong untuk menemukan jejak artefak suci. Ini sangat berbahaya dan kebanyakan besar orang mati di sana. "Aku membutuhkan penolong." Erikin menatap Jedi Zheng lurus. "Apa maksud Tuan Muda? Naikkan kultivasi dan bertualanglah denganku. Ketika aku mendapatkan artefak suci, aku akan mengembalikanmu kebebasanmu." Erikin berkata pelan. Tiba-tiba jantung Jedi Zheng bergetar. Pejuang kebanggaan dan dunia tersembunyi, kepala rumah, para tetua negeri ini, dengan kemampuannya sendiri, memang sangat berbahaya dan mungkin tidak ada jalan kembali. "Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk tinggal di sini. Aku tidak akan memaksamu untuk mengantar kematian," kata Erikin. "Aku memberimu hak untuk memilih. Beri aku jawabannya sebelum besok." Setelah Erikin selesai berbicara, dia pergi dari sini. Jedi Zheng berdiri diam, matanya merah dan dia berpikir tidak yakin. Alasan mengapa Erikin melakukan ini bukan tanpa tujuan. Tanda budak Jedi Zheng cukup istimewa, yaitu tanda budak pelindung yang ditinggalkan ibunya. Dengan efek spesial dari tanda budak tersebut, Jedi Zheng dapat menyembunyikan nafasnya, bersembunyi di dalam kehampaan, dan memberikan perlindungan saat Erikin membutuhkannya. Tapi dengan cara yang sama, Jedi Zheng juga memiliki tingkat otonomi tertentu dan bukanlah budak yang bodoh. Ini juga salah satu jenis tanda budak yang biasa digunakan oleh pelayan putra suci dari 8 keluarga. Ini berarti banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh Ye Zun, Si Brewok, dan bahkan Dayton Yin, bisa Jedi Zheng lakukan. Oleh karena itu, Erikin membutuhkan kesukarelaan mutlak dari Jedi Zheng dan bukan dipaksa. Kalau tidak, lebih baik tidak melakukannya. Keesokan paginya, Erikin menyelesaikan kultivasinya, membuka matanya dan menyapu lengan bajunya. Angin kencang bertiup dan pintu terbuka. Jedi Zheng berdiri di depan pintu, wajahnya sedikit kuyu, seolah-olah dia tidak tidur sepanjang malam, tetapi matanya bersinar terang dan terlihat berbeda dari biasanya. Ini adalah pertama kalinya Erikin melihat Jedi Zheng seperti itu setelah dia dicetak sebagai budak oleh Emi Zhou. Dia tampaknya telah mendapatkan kembali Jedi Zheng yang ambisius yang bersaing dengan tuan besar untuk mendapatkan status keluarga dunia tersembunyi dulu. Erikin menatap Jedi Zheng, dia juga penasaran bagaimana Jedi Zheng akan memilih. "Tuan Muda,
kamu harus menepati apa yang kamu katakan. Selama aku menemanimu ke Sekte Guzong, kamu harus mengembalikan kebebasanku." Jadi Zeng memandang Eric Qin dan berkata dengan serius, "Selama kamu setia bekerja sama denganku, kalau aku melanggar sumpah ini, aku, Eric Qin, akan tergeledek." Eric Qin mengangkat kedua tangannya menghadap langit, langsung bersumpah terhadap hati kebajikan. Sebuah napas pergerakan langit tiba-tiba masuk ke tubuh Eric Qin, membentuk tanda yang tidak terlihat. Wajah jadi Zeng memerah, tidak disangka Eric Qin tidak ragu-ragu sedikit pun. Jadi bersedia pergi dan mendengar perintah dari Tuan Muda. Jadi Zeng mengangkat jubahnya, berlutut, dan membuat janji dengan sungguh-sungguh. Eric Qin mengangguk puas dan berkata, "Jadi, berapa umurmu tahun ini?" 59, jawab jadi Zeng. Eric Qin mengangguk diam-diam, sejalan juga dengan kesannya sendiri. Jadi Zeng bisa dikatakan sebagai generasi pahlawan. Sebagai kepala rumah, dia berjuang melawan keluarga Jiang dari dunia tersembunyi dan akhirnya hampir memaksa keluarga Jiang hilang dari dunia tersembunyi. Meski keluarga Han diam-diam membantu, tapi itu juga menunjukkan kemampuannya. Terlebih lagi, pada usia ini, sangat jarang orang-orang dari dunia tersembunyi yang mencapai peringkat kedua dari fase kesempurnaan. Ini adalah buah Qingyun, makanlah. Eric Qin mengeluarkan satu buah Qingyun dan memberikannya kepada jadi Zeng. Reiki yang kuat sekali. Jadi Zeng melihat reiki yang sangat luas di dalam buah roh dan menelannya tanpa ragu. Setelah itu, dia duduk bersila, membiarkan nafas buah Qingyun berkembang. Setelah sekian lama, jadi Zeng membuka matanya dan kejutan melintas di pipinya. Harta karun macam apa buah roh Eric Qin itu, bisa-bisanya membuatnya langsung menembus fase kesempurnaan peringkat ketiga. "Apakah kamu merasa penuh?" tanya Eric Qin. "Ada beberapa, tapi tidak serius." Jadi Zeng berkata setelah merasakan sebentar. Eric Qin mengeluarkan satu buah Qingyun lagi kepada jadi Zeng. "Tuan Muda, barang ini terlalu mahal. Aku." Wajah jadi Zeng memerah dan tidak tahu harus berbuat apa. "Karena kamu memilih untuk mengambil risiko bersamaku, ini adalah hadiah yang pantas kamu dapatkan." Eric Qin tertawa. Jadi Zeng menunjukkan pemahaman, sangat bersemangat dan merasa bahwa Eric Qin benar. Eric Qin bukanlah orang yang kejam. Dia tidak membiarkan dirinya menjadi umpan meriam untuk mati, melainkan menyuruhnya meningkatkan kekuatan. Perbuatan Eric Qin ini membuat jadi Zeng sedikit bersalah, kenapa saat itu dia begitu bodoh dan memilih bermusuhan dengan Eric Qin. Setelah mengetahui hal ini, jadi Zeng tidak lagi ragu-ragu dan menelan buah Qingyun. Kali ini kultivasi jadi Zeng langsung naik ke fase kesempurnaan peringkat 4. "Tuan Muda, aku merasa reiki di tubuhku sudah penuh dan aku tidak bisa menelannya." Jadi Zeng tersenyum pahit kali ini. Eric Qin mengangguk. Sebenarnya berapa banyak buah Qingyun yang bisa ditelan juga mewakili potensi dan bakat seseorang. Jadi Zeng bisa menelan 2 buah berturut-turut, membuktikan bahwa dia bisa memiliki basis kultivasi hari ini karena mengandalkan usaha sendiri. "Kamu atur dulu kondisi fisikmu dan temani aku dalam perjalanan jauh sore ini." Eric Qin menghela nafas panjang, sekarang saatnya pergi ke Sekte Wan Lian. Pada saat yang sama, sebuah sekte di bagian selatan kota G. Seorang pemuda berpakaian hijau, dengan wajah lembut, berkata kepada para pejuang di bawah panggung. Meskipun sekte ini bobrok dan suara jangkrik menjengkelkan, pemuda itu tidak peduli, ekspresinya selalu lembut dan sederhana. "Semuanya, itu saja untuk hari ini." Merasakan sesuatu, mata Gary Han berkedip dengan warna dingin yang tak terlihat, lalu dia tersenyum dan melengkungkan tangannya ke arah pejuang di bawah panggung. "Tuan Han adalah orang penting, bersedia mengajarkan ilmu seni bela diri kepada kami, benar-benar sangat baik."
Konon Tuan Han adalah putra sederhana nomor 1 di dunia tersembunyi, ternyata memang benar. Sekelompok pejuang memujinya. Geri Han pergi sambil tersenyum dan berjalan ke gunung yang tandus. Wajahnya berangsur-angsur berubah dingin dan berteriak pada kekosongan di belakang, hal yang misterius itu, cepatlah keluar. Hehe, konon Tuan Muda Han sangat berharisma, tapi ternyata di baliknya pemarah juga. Seorang laki-laki berjubah hitam berjalan keluar perlahan sambil mengusik. Apakah aku harus sopan menghadapi orang yang bersembunyi dan diam-diam mengikuti seperti kalian ini? Geri Han mencibir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.